Assalamualaikum warahmatullahi. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu Rahayu. Yang terhormat Bapak atau Ibu Bupati Probolinggo serta Bapak Ibu Wakil Bupati Probolinggo dan yang kami hormati para anggota dewan dari berbagai komisi di DPRD Kabupaten Probolinggo. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat pada hari ini tanggal 14 November 2025. Sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia hari ini dengan agenda penyampaian usulan kebijakan Komisi 2 saya nyatakan dibuka. Hadirin yang kami hormati, untuk itu kami persilahkan kepada Ketua Komisi 2 DPRD Kota Probolinggo, Bapak Dr. Dimas Dwi Andrian MAP. Waktu dan tempat dipersilahkan. Kami persilahkan kepada Ketua Komisi 2 Bapak Dimas Dwi Andrian MAP untuk menyampaikan usulan kebijakannya. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih untuk Bapak Dr. Yuda Pratama MS. Usulan kebijakan penanggulangan pencurian sapi di Kabupaten Probolinggo dan Kabupaten Probolinggo. Yang saya hormati Bapak dan Ibu pemimpin sidang, rekan-rekan anggota dewan dan saya banggakan serta komisi sekalian dan berbahagia. Pada kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan usulan kebijakan penanggulangan pencurian sapi di wilayah Probolinggo dan Kota Probolinggo. Masalah ini bukan hanya menyangkut kehilangan hewan ternak, tetapi juga menyangkut rasa aman, kesejahteraan, ekonomi, dan pemberdayaan masyarakat terhadap hukum serta pemerintahan. Wilayah Probolinggo menghadapi kasus pencurian sapi yang terus berulang setiap tahun. Aksi kejahatan ini dilakukan pada malam hari atau pagi hari dengan cara merusak kandang dan membawa sapi menggunakan mobil bak terbuka. Kerugian yang dialami peternak mencapai puluhan juta per ekor, terutama sapi jenis unggulan seperti dilusi. Kasus ini meningkat seiring naiknya harga dan permintaan pasar. Berdasarkan laporan masyarakat, aksi pencurian tidak hanya dilakukan oleh individu, melainkan oleh kelompok terorganisir yang bekerja sama dengan penadah. Keberadaan penadah inilah yang membuat pencurian sapi terus terjadi karena sapi curian dapat segera dijual di pasar gedang. Pokok permasalahannya yaitu yang pertama, keamanan kandang masih lemah dan kurang penerangan. Yang kedua, ronda malam sudah berjalan rutin dan minim dukungan. Yang ketiga, peternak tidak mampu membeli alat keamanan tambahan. Yang keempat, adanya penadah yang siap menampung sapi durian dan mencuri dan menjual kembali dengan mudah. Yang kelima yaitu penegakan hukum lemah dan belum menimbulkan pikiran. Usulan dan solusi dan kebijakan untuk mengatasi persoalan ini diperlukan langkah terpadu yang mencakup pencegahan, penindakan, dan
pemberdayaan masyarakat. Penguatan keamanan lingkungan dapat dilakukan melalui ronda malam terpadu, patroli bersama aparat dan warga, serta menyediakan alat keamanan sederhana seperti lampu tenaga surya, gembok kuat, dan alarm garda. Selain itu, setiap desa rawan dapat membangun garda kolektif yang dijaga bersama, dilengkapi CCTV di titik rawan, dan melakukan pendataan serta pengendalian ternak agar tidak terjadi pencurian. Di sisi hukum perlu ada penegakan tegas terhadap jaringan penadah dan pasar gelap dengan melakukan razia rutin, pemeriksaan dokumen jual beli, serta menindak pelaku sesuai pasal 480 KUHP. Pemerintah juga perlu memperkuat kerjasama dengan kepolisian agar penadah tidak lagi memiliki ruang untuk beroperasi. Sementara itu, pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui sosialisasi bahaya membeli hasil durian, pelatih keamanan ternak, dan pemberian bantuan modal maupun asuransi ternak. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya menjadi korban, tetapi juga menjadi bagian dari solusi menjaga keamanan lingkungan mereka sendiri. Dan hadirin yang saya hormati, pencurian sapi bukan hanya soal kehilangan serta harta benda, tetapi juga kehilangan rasa aman dan kepercayaan masyarakat terhadap keadilan. Selama masih ada penadah yang siap membeli hasil durian, maka tindak pencurian akan terus terjadi. Kebijakan yang saya usulkan ini menitik beratkan pada pencegahan di tingkat desa, penindakan tegas terhadap pelaku dan penadah, serta pemberdayaan masyarakat peternak. Melalui kerjasama antara pemerintah daerah, aparat hukum, dan warga, kita optimis dapat mewujudkan Probolinggo yang aman dari penjualan sapi serta meningkatkan kesejahteraan peternak. Jadi yang saya hormati kurang lebihnya usulan yang saya berikan untuk dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Bapak pimpinan ulama. Saya kembalikan kepada Bapak pimpinan. Berikutnya saya akan kembalikan kepada Bapak pimpinan terhormat Dr. Budha Pratama. Terima kasih kepada Ketua Komisi 2, Bapak Dr. Dimas Biantrian MAB, atas penyampaian usulan yang sangat komprehensif. Selanjutnya kami buka sesi diskusi atau tanya jawab kepada para anggota DPRD.